Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Halo, horas mari kita saluhna. Selamat hari Minggu mari kita. Adorah so masuk kita tuh hatane debata. Perjolo madorah kepada kau diriku alagat sudah dipihita menada. Nangi kuarhu padita hikler sitorus. Hitler pakai cedo ate nang pakete alam lo si Hitler na pakete nasi ate pembunuh dangi di Buribana lebih dari 6 juta orang yang di seluruh Eropa, jadi penjahat perang dia. Alai si Hitler na Jermani do muna penjahat angguna di dulu munaon olah sapal ropahan na ibe tadi dia do ate angkia mah dangi do inata di jabu boru sigalingging sasitong na nengdoho do nakin alay ala orak sehat na sida lebih dari orang gabe dangguin nakit doh dua dihami dana inong na tumuguhonau boru nada boru silalahi ade jadi kalau kasih silalahi tulak kumai boru silalahi inok kumai hutanami di Silamosik jangan tulu belum biasa setong nasa hutan atau pehita mulut dulu nauli tu hutamu nada beron orang nisi do berbulai itu sahaku mahasiswa saya dulu orang tu si berbola apalagi bulan 17 Agustus jadi atar langsing kiat do orang yang sonok kian jadi suatu kira pura hamu mana berbola semua ni mau ngene hamu dah sonok kian ade nuai kami makobasi di HKBP Kirap Remaja di daerah Cilengsi baru pindah betulu minggu kami pindah hampir sebulan ala dia jakok kami di tanggal 20 Juni nasalku sebenarnya tanggal 27 Juli kurang lebih sebulan sebelumnya makobasi kami di HKBP Tomak Barat Rabdo Hotinak Situa Boros Rai dan sida masih tuatta dungi amang siolin ruas taman sida kalau ini sudah tahir masih Tomak Barat itu jadi tahu madoh oras nabi kita sudah ka amangin oras mari kita salurna baik hopar tu tema doh subtema nari bahasa kami ujaha madihita hakane di baka nagabe jamita di bagasan perpungat kesadarion di energian 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 di dalam bahasa Batak seolah madidok upamana hibul dudagini alai torok doang ruasna jala ruasna toropi menjadi daging nasa sadai songonido Kristus ai to dinasa sadai do dipadidiot hita saluhukna gabe sada daging nang Yahudi nang Yunani nang hatoban nang anak mata jala tu saluhut kita dipainupon todi nasa sadai dalam bahasa Indonesia karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula Kristus sebab dalam roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh demikianlah firman Tuhan tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Subtema transformasi sosial melalui kasih dan kesatuan roh di tengah tantangan modern. Soalnya masalah ini terpuk tai. Bapak Ibu Saudara sekalian,
pertemuan kita hari ini agak unik ya. Menurut saya sih unik. Karena namanya adalah temu kangen. Apa tawaran itu temu kangen? Marsihol sihol. Itu lagi marsihol sihol. Jadi boleh dok temu kangen berarti ada orang yang ingin bertemu karena kangen. Kan itu kan? Nah, kenapa kangen? Karena sebelumnya kita pernah bertemu, tapi kemudian lama tidak bertemu. Itu temu kangen. Ada mungkin bui kangen di batu sasahala nasihat pajumpa, nasihat masih tadaan, nasihat masih haholongan. Jadi temu kangen adalah bertemu karena kangen. Kita kangen karena pernah bertemu tapi lama tidak bertemu. Nah, kita kata-katai ternyata ini kumpulan ini satu opung semua ya, masih satu keluarga. Molo ihat apa kalau sebutu dope, ya kan? Sebutu dope dan masih satu lubang kan begitu, satu kampung, bukan hanya satu kampung tapi satu halaman. Nenek kotoran katuno poso dua atau selumban bahasa Indonesia ya pokoknya itulah selumban. Jadi kalau perkampungan orang Batak itu begitu, ada satu apa namanya kayak satu purbuk satu komplek lah istilahnya, tapi komplek kampung ya. Kemudian dari berbagai-bagai kampung ini barulah satu desa, satu lufban, iya kan? Satu hutan. Jadi kampung orang Batak begitu kalau dicoba. Termana singgo hutan tadi itu badohon akadongan nadong di hulu nasi. Ngalai hutan kami berlubban do, ade lubbanon baru be mangguari desa manang nahuta manang nabius itu. Lubeseronggur. Arogope. Oh Lubeseronggur namanya. Ada luben nabi gue deh. Nah itu. Jadi luban-luban ini kemudian bersatu menjadi satu desa. Nah ini luar biasa karena masih satu luban. Ya, masih biasanya kalau satu luban itu memang kakak adik kandung itu. Ya, belum masuk yang lain. Baik, suku-sukuna puasa saling kangen kamu. Ayam moloadong na juga tiba masih holongi betul sih. Nah, kalau ada seseorang yang jahat yang pernah berbuat tidak baik kepada kita tidak mungkin kangen sama dia. Jadi seseorang yang kita kangeni, yang kita rindukan sebenarnya adalah orang yang berkesan baik di dalam hati, di dalam ingatan. Jadi mulai keluar di bunga tahun baik temu kangen berarti semua kita ini merasakan yang baik tentang sesama anggota gabungan ini sehingga semua saling merindukan. Berarti kalau kamu so adong na sodenggan parningotan na tudongan semua hal baik. Karena kalau kangen ya begitu. Yang kita ingat itu hal baiknya. Ayah kuna jahat doi baik. Mulu panyupang piba nengawodo. Gak mungkin kita mau bersama dengan orang yang kesannya buruk di dalam hati, di dalam ingatan kita. Jadi hidup pada orang keningan luar biasa, pengatur dan unik. Karena kita hari ini bertemu kangen. Dan nangis sana deh. Mulai desakan rutinitas. Dan saya dengar tadi ternyata memang hubungan kita ini sudah lama tidak bertemu dalam arti secara bersama-sama. Mulai dari COVID katanya. Berarti mulai tahun 2020, udah 5 tahun. Ini baru tahun kelima kita bisa bertemu. Ya puji Tuhan made ala boy hita pajupang di bahasa Tikyo nanti pelele dan pajupang. Nah
nas kita hari ini sebenarnya ketika Paulus memberikan surat ini kepada jemaat Korintus, dia juga hendak menanamkan di dalam hati jemaat Korintus agar masing-masing memberi kesan yang baik kepada yang lain. Itu dia. Karena awalnya sebenarnya ada semacam konflik di dalam jemaat Korintus karena mereka berpikir kepada kita masing-masing ini ada karunia-karunia roh. Ya kan? Kalau kita baca 1 Korintus 12, konteksnya begitu. Ada orang yang menerima karunia roh, ada karunia menyembuhkan, ada karunia bernubuat, ada karunia mengajar, ada karunia berbahasa roh. Tetapi orang yang memiliki karunia berbahasa roh ini menganggap bahwa mereka lebih hebat, lebih tinggi, dan mereka mulai terkesan merendahkan karunia yang lain. Atau mana suka di pakilalannya ke jemaat, ada perasaan tidak enak. Kalau mereka bertemu dalam jemaat, karena semua sekarang mulai saling menonjolkan diri, ada rasa yang tidak enak, ada kesan ingatan yang tidak enak. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat Korintus, janganlah begitu. Kita ini semua sama. Untuk memupuk kesatuan, tinggalkanlah kesan yang baik di dalam ingatan, di dalam hati semua orang. Ay sudah kita nang masing-masing alai sadar dan Apostol Paulus. Nah, di dalam memupuk kesatuan itulah kemudian Paulus setidaknya mengingatkan 3 hal melalui nas kita ini. Yang pertama, memang kita ini semua berbeda-beda, tapi ingat kita adalah satu. Tidak ada yang jelek dari perbedaan. Ay mudo sarupa kita sudah liu kita deh. Bisi metugi hono mula tujuh wono. Mudo sarupa kita sudah. Salah menarik nih kan? Perbedaan itu bagus, tetapi bagus kalau dikelola dengan baik. Harus menuju ke dalam kesatuan. Nah, jadi untuk meninggalkan kesan yang baik di dalam hati dan ingatan orang, ini yang pertama. Ingatlah, kita memang berbeda, tetapi kita adalah satu. Satu di dalam apa? Menurut Paulus, satu di dalam tubuh Kristus. Dan bagaimana saya dihitat toh? Satu di dalam poparan nih puraja dulu. Nah, yang asing-asing do, asing do jauh tak, asing do ulau tak. Asing do mungkin berbeda-beda do karakter tak, ya mungkin ada perbedaan di gereja juga, tetapi kita ingat kita ini semua satu di dalam Kristus dan di dalam peparan puranya dulu. Yang kedua, Paulus mau mengajarkan kepada jemaat Korintus dan kita bahwa kesan yang baik yang tertinggal dalam hati dan pikiran itu mungkin terjadi jika ada perasaan setara. Jadi Apostol Paulus mendokot ainampe berbeda-beda sidang lehoni alaidos duargana. Walaupun anugerah karunia-karunia itu berbeda, tapi nilainya sama, tidak ada perbedaan. Jadi baik dia karunia menyembuhkan, baik dia karunia glosola dia berbahasa roh, bernubuat, berkhotbah dan sebagainya, nilainya sama, tapi harus digunakan untuk membangun tubuh yang satu itu. Jadi ada perasaan yang setara. Lomoro roha rap dongan molo adong pakilala andalus antara ni iba do tiba. Alai bermasalah dohita tulung apta molo saya dong na makilala tulibbo mana tomorrow. Jadi hubungan subtema transformasi sosial melalui kasih dan kesadaran roh di tengah tantangan modern. Mudah-mudahan dari situ di HKBP itu orang apa ini? Ada. Itu Allah sekarang di HKBP tahun transformasi. Ojahanna Rom 12 ayat 2 kan? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi Paulus
mengajak agar jemaat di Roma itu bertransformasi, berubah. Berubah dalam hal apa? Berubah di dalam hal kesetaraan dosa sitongna konteksnya. Karena kalau kita membaca di ayat 3, dia berkata begini, baiklah semua orang tidak menganggap dirinya lebih daripada yang patut, yang layak. Naik masa tiap gadup halak dan mengeksplori dirinya lebih siapa patut. Sebenarnya kalau di kata aslinya, di kata Yunanina, janganlah seseorang menganggap dirinya tinggi. Itu sebenarnya bahasa aslinya. Jangan seorang pun menganggap dirinya tinggi. Artinya jangan menganggap seorang lebih daripada yang lain. Harus ada perasaan setara. Apalagi songok kita nama marangina mariboto ate. Ikon arondo pakilala anda dos audoho hodoau. Kalau di dalam budaya Batak, tadok mudo tadokku, padok mudo padokku. Artinya tidak ada perbedaan sedikit pun antara kita. Kita ini setara, selevel. Mungkin berbeda, tapi perasaan itu harus perasaannya setara. Jadi transformasi kita yang pertama di situ. Karena orang yang bisa menikmati kasih karunia Tuhan itu hanya orang yang menganggap dirinya sama dengan yang lain. Unang adong makilala tumipo, jala unang adong makilala na tomorrow. Ya, karena kalau kita merasa lebih tinggi, salah. Kalau kita menganggap lebih rendah pun salah juga. Saya udah akan mengenang ujung makuba saya di HKBP Medan Kota, Uskup Agung di Medan. Ada moto di gereja, ada moto gereja itu yang menarik bagi saya dan sampai sekarang masih tetap menarik buat saya dan sangat relevan. Karena moto mereka adalah Ulu manada, ulu ditanda. Mau mengenal, mau dikenal. Ada orang dia mau dikenal, dia mau terkenal, tetapi dia tidak mau mengenal. Ada orang mau dikenal, tetapi tidak mau mengenal. Karena udah soni kita, nulis suku isi suri itu benar isi kita. Ale mulai disukut kita dahulu siapa? Tak pola kau lain aku tidak tahu itu ada suri katanya. Ada orang begitu bangga dikenal, tapi dia tidak mau mengenal. Nah sebaliknya ada juga orang dia mau mengenal, dia kenal semua orang, tetapi ketika kita tanya siapa dia, tidak ada orang yang kenal. Karena apa? Karena dia menutup diri. Itu. Kalau orang yang merasa setara harus mau mengenal dan mau dikenal. Itu. Jadi kalau bertransformasi di sama ini, unang papediku, alai unang paminderku. Jangan terlalu pede, tapi jangan juga terlalu minder. Karena minder ini pun bermasalah. Saya udah Aiwasa mulu pajupang hala Indonesia dohot orang bule itu saya lagi nomor foto soalnya do koparan di pura jadi logo asal pajupang do bule lain mana juga ya li foto mana dohot bule baru terposting kuasa bangga berfoto dohot bule ternyata itu didorong oleh perasaan yang namanya minority complex, perasaan lebih rendah. Jadi ketika dia bertemu dengan seseorang yang dia anggap lebih hebat, dia bangga berfoto. Anggap masih repot lah ya dak pola besok ini mana, alangkah sering pajuk tangan dua bule, ate. Itu. Apa sebetulnya menurut pajuk kita? Kemudian bedung mami bisa dibayar, daun jago bisa dibayar. Jadi ya udah diri kudus sudah mulia malu naruh HP ku ada untuk pernah duduk katanya. Nah jadi jangan juga merasa rendah diri, rendah hati boleh tapi rendah diri jangan. Ada perasaan yang setara. Jadi di piagam hak asasi manusia piagam mengenang itu rindu kalimat pertama, ya
bahwa semua umat manusia setara di depan hukum, ya, equal, setara. Itu maka bunga tope ikut bertransformasi di kita asa sudah kita makilala na dus dua luoto. Soalnya dengan atadoki ido tong nang filosofi di halabakat bahwa tidak ada perbedaan antara aku dan Anda, saya dan Anda. Apalagi nama Hamarangi ya deh. Unang atong adong na makilala sunai siau ibu wani na. Tao mana na ada makilala bebat mulusui siau dan berjalan ibu wani. Salah. Ikon honor taro ikon rap di sirhang sudah. Ya, ada perasaan setara. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus. Karunia apapun yang kamu punya, kamu itu setara. Tetapi marilah bersama-sama membangun tubuh yang sama itu, yaitu tubuh Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, kesatuan itu dibangun oleh rasa kepedulian, peduli satu dengan yang lain, ada perhatian, tidak saling cuek. Jadi orang Kristen sebenarnya dilarang menjadi orang yang cuek, ya. Harus saling peduli. Nah, itu dia. Hidup karena orang Kristen itu harus nah keningani ikon diboto halak nasi, diboto pergumulan, tahu apa yang terjadi dalam hidup seseorang. Harus tahu kondisi lingkungan kita, harus tahu kondisi bangsa, harus tahu kondisi dunia. Jadi seorang Kristen tidak boleh berdalih mengatakan saya tidak tahu apa-apa, atau mengatakan saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Apalagi mulut satu kira sono nama hamaran bisa buju ada pemuse. Dan kuidorota saya tidak tahu apapun tentang dia. Jadi kalau misalnya ada yang tidak datang, kenapa dia nggak datang? Oh, saya tidak tahu apa-apa tentang dia. Kepedulian adalah ketika kita tahu apa yang sedang dialami, dirasakan oleh orang lain, apa yang sedang terjadi di negara kita, apa yang sedang terjadi di lingkungan kita. Itu kepedulian. Memang kecenderungan masyarakat modern sekarang adalah kecenderungan hidup yang individualistis, tidak mau lagi terbuka terhadap orang lain, curiga. Baunang batong dohot poparan di Puraja dulu, Sony ya teh. Kalau orang sekarang kan berlomba membangun tembok yang tinggi di antara mereka. Jemaat jemaat pun banyak sekarang seperti itu. Kalau aku bahas di HKBP 2, jemaat HKBP sekarang sudah ada orang yang katakanlah hal paling sederhana, tidak mau lagi dibesuk. Ada jemaat HKBP tidak mau lagi dibesuk. Masai tidak perlu botol. Kenapa? Susah kamu akarinna. Padahal sebenarnya dia sedang menutup diri agar pergumulannya tidak diketahui oleh orang lain. Suatu hadap kita rasanya deh, terbuka mahita untuk diketahui, dikenal, sehingga kita bisa sama-sama saling memperhatikan. Saling peduli ini juga termasuk di dalam hal berdoa. Kebetulan di HKBP hari ini khotbahnya adalah di Kejadian 18 ayat 22 sampai 33 mengenai doa syafaat Abraham terhadap kota Sodom. Doa syafaat. Jadi doa syafaat adalah doa yang kita mohonkan kepada Tuhan di luar dari kepentingan diri sendiri. Itu doa syafaat. Tapi mengenai orang lain, mengenai bangsa lain, mengenai lingkungan, mengenai gereja dan seterusnya. Tapi di luar kepentingan kita sendiri. Kalau di dalam bahasa Inggris lebih menarik lagi. Jadi ternyata bahasa Inggris untuk doa syafaat itu adalah intercession. Intercession itu arti harafiahnya kira-kira begini: datang ke hadapan Tuhan untuk memohon sesuatu kepada Tuhan, mewakili orang lain. Gitu. Itulah doa syafaat. Jadi di dalam doa pun
terlihat kepedulian. Kanjeng juga dihilang kemangena, kalau kita berdoa, kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, ya kan? Kita lupa teman kita. Anggo mulai sunari unang be, dung temu kangek kamu, ingot kamu memanangi akon dong atas aku menon. Unang pulau keluarga kau alai dohok mah, keluarga ni sudi peparani puraja dulu. Dan rajin berkomunikasi untuk mengetahui pergumulannya apa, sehingga kita bisa mendoakan. Ada orang pesimis yang berkata begini, Abraham kan mendoakan kota Sodom karena di sana ada saudaranya yaitu Lot. Tapi kalau kita baca, tidak ada satupun nama Lot dia sebut di dalam doanya. Dia tidak kenal orang Sodom, ya tidak kenal. Tapi dia berdoa untuk mereka. Bayangkan, bahkan untuk orang yang tidak kenal pun kita harus peduli, paling tidak melalui doa, apalagi mau sesama kita. Peparang nih Bu Raja Dulukor. Jadi kalau kamu masa tiang kamu ada mau lo masih tangiangan dari kepedulian tuh. Ada. Alai mulu sulit tanya koko bedongamu berarti memang dah peduli bego. Mau lo si Abraham ditanya aku ibadah dong. Nampe dan didada. Apalagi kita nasaripe mas tanya ngamate ido tadana na barasa na sadari kita ido na kita dari transformasi bahwa kita sekali lagi menyadari perbedaan tetapi bersama-sama membangun kesatuan. Kemudian yang kedua ada perasaan yang setara, equal, ada saling kepedulian, saling memperhatikan, terbuka untuk dikenal, terbuka untuk mengenal. Molosoni itu kita anak keholongan itu hani mengita, itu kan. Ido janji ibadah di besar-besar betul ya teh. Idama ulinai moloboi saudulan akan nama haangi. Lehonokku mabibana pasu-pasu na gudang dos songon angado obun naro mata aek naro sian usun idolo Hermon, ya. Jadi puncak Bukit Hermon itu dia es sepanjang tahun, dan dari sana datanglah angin membawa uap air itu ke arah Yerusalem. Kemudian di daerah Yerusalem datanglah hujan. Dan holat di tempat naibi bana mengalir pasu-pasu alai doho donam tu nah humalian. Dan dalam bertransformasi para di Puraja Dulukor akrab masude ade. Jadi mulai temukan kamanon unang holan peluk-pelukan naya tong, unang holan happy nai ade. Ikut dongat di bana tikisona, dongat di tiki susah. Saudara ketika kita senang, saudara ketika kita juga susah. Jangan hanya ketika beruntung, jangan hanya ketika kita punya sesuatu baru roham ngejono. Dung suarong di mana itu berdau sudah ada. Ahado mula lapala saya ada. Tikiado kepekku sayang nimmu. Dung suarong kepekku itendang ada. Onang sama ni. Alai ada pakilalana sarupa, ada pakilalana dos, ada pakilalana saling peduli. Isi mahita pasu-pasu itu hani, terpasu-pasu sudah peparani Puraja Dulukor, dapotan maka najinalaha, jubang maka nadi duluan. Pas sudah kapinoparmu, tugu-tugu itu harta tu masa depan adekan. Amin makanya mahita. Terima kasih Bapak untuk firman hari ini yang mengajar kami agar kami tetap dalam kesatuan roh, walaupun kami menyadari ada perbedaan, tetapi kami membangun satu tubuh yang sama. Kami memiliki perasaan setara dan kami mau saling peduli, sama seperti firman-Mu yang menasehati jemaat Korintus juga menasehati kami saat ini. Peparan secara khusus peparan Puraja Duluk Sirait,
Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, secara khusus Weparan Puraja Dodok ini, biar Engkau yang memberkati, mempererat tali persaudaraan, satu rasa, satu perasaan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan saling membela, saling membangun, saling menolong, saling peduli. Demikianlah kami Bapa menuruti hukum-Mu, karena hukum-Mu adalah hukum kasih. Biarlah kasih-Mu yang semakin besar, semakin banyak di tengah-tengah keluarga besar Weparan Puraja Dodok ini. Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun semua anak-anak-Mu ini ke jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang beruntung. Kemanapun mereka pergi, berkat-Mu akan bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menemukan berkat-berkat-Mu juga. Ketika mereka bekerja, ketika mereka bersekutu, ketika mereka bersama di dalam keluarga, di dalam lingkungan mereka, kiranya berkat-berkat-Mu lah yang selalu mereka temukan. Berkat kesehatan, berkat materi, berkat hikmat, berkat kesehatan, dan berkat panjang umur. Kami serahkan semua anak-anak mereka, biar Engkau yang menghantar ke masa depan yang baik. Segala kerinduan, segala yang mereka tunggu-tunggu di dalam kehidupan, biarlah Tuhan pertemukan. Yang mencari pekerjaan, Engkau pertemukan dengan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang menunggu jodoh, biar mereka Tuhan bertemu dengan jodoh yang baik, jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana mereka bisa saling mengasihi, membentuk keluarga yang benar, yang taat kepadamu, dan akan Kau berkati dengan keturunan yang banyak. Orang-orang tua yang sudah lanjut usia, kiranya Kau berikan panjang umur, agar mereka masih punya banyak waktu untuk memberitakan kebesaran-Mu kepada keturunan-keturunan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah semua acara kami di hari ini Engkau berkati dan Engkau tuntut, Engkau pimpin kami dalam Roh-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Goodbye.
Ya Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Kita nyanyikan amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Salam. Horas.